Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Audrey Jonathan, anggota Tuasi Tompul dengan jurusan Teknik Mesin angkatan 2021 NPM 2106709283. Baik, di sini saya izin menjelaskan terkait tugas metode numerik terkait penerapan consciousness pada mata kuliah metode numerik dan juga aplikasinya pada perancangan desain hydrogen tank. Oke. Untuk yang pertama, izin menjelaskan terkait metode yang digunakan untuk mengoptimasi desain dari tangki hidrogen atau hydrogen storage. Di sini yang pertama yang harus kita lakukan itu mendefinisikan problem yang akan kita kerjakan atau em, mencari tahu masalah apa yang ingin kita solve. Di mana pada kasus kita kali ini itu kita ingin mengoptimasi desain dari hydrogen storage. Nah, selanjutnya itu kita mendefinisikan variabel dan constraint yang ada pada kasus kita, di mana variabel dan constraint ini meliputi seperti requirement yang kita perlukan, batas-batasan yang kita dapatkan, ataupun kelebihan-kelebihan yang kita inginkan. Selanjutnya kita initialize the swarm, di mana ini kita membuat populasi potensial solusi yang atau di sini kita anggap sebagai sebuah partikel yang menggambarkan dari variabel atau dari sistem yang kita ingin buat. Selanjutnya kita melakukan kalkulasi evaluasi dari kecocokan ataupun fitness dari partikel solution yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita lakukan kalkulasi untuk menentukan base position dari setiap partikel dan solution, potential solution yang telah kita jabarkan di atas. Lalu selanjutnya baru kita identify dan kita tetapkan posisi terbaik yang kita dapatkan sejauh ini. Nah, setelah itu baru kita update ke velocity dan posisi, di mana di sini kita bisa menggunakan persamaan matematika seperti inersia untuk mendapatkan particle movement. Selanjutnya kita ulangi tahap yang sama dari tahap ke-7 sampai ke-7, 4 sampai ke-7 untuk kita dapatkan termination, lalu kita ekstrak optimal solution yang kita telah dapatkan menggunakan algoritma termination. Selanjutnya baru kita validasi dan refine optimal solution yang kita telah dapatkan, lalu kita implementasikan. Nah, izin melanjutkan untuk final project mengenai optimize hydrogen storage design. Di sini kita diberikan sebuah requirement di mana untuk membuat hydrogen storage dengan kapasitas kurang lebih 1 liter atau 1000 cm3 dengan tekanan hidrogen 8 bar atau 800 kilopascal dengan budget maksimum itu kurang lebih Rp500.000. Oke, paling pertama mungkin saya izin menjelaskan terkait apa sih itu di pressurized hydrogen storage. Jadi singkatnya pressurized hydrogen storage itu adalah tempat penyimpanan hidrogen, gas hidrogen dengan tekanan yang tinggi di dalam sebuah wadah atau kontainer. Seperti requirement yang telah diberikan tadi, maka bisa kita jabarkan constraint yang ada pada kasus kita kali ini. Di mana untuk kasus yang saya ambil di sini saya menggunakan 3 constraint, yaitu geometrical constraint, di mana geometrical itu akan berkaitan dengan nanti terkait jari-jari dari si tabungnya, di mana di sini mungkin izin menjelaskan sedikit. Jadi di sini saya menggunakan model tabung silinder atau tabung silinder, di mana geometri ini adalah geometri yang paling optimal, di mana geometri ini mempunyai besar yang paling kecil atau paling efisien atau paling hemat tempat, tapi juga tetap bisa menampung volume paling banyak. Nah, maka di situ untuk geometrical constraint ini, di sini saya ingin menjabarkan ataupun mencari bagaimana
atau berapa nilai jari-jari maksimal, bukan jari-jari optimal dan juga tinggi optimal dari si tabung silinder ini untuk menghasilkan sebuah eh, tangki hidrogen dengan kapasitas 1 liter, tapi dengan geometri yang paling optimal atau efisien. Selanjutnya saya lanjutkan dengan constraint material, di mana karena di sini kita diberikan constraint 800 bar hidrogen, maka di sini otomatis ada sebuah tantangan, yaitu tangki ini harus bisa menahan tekanan yang sangat tinggi di dalam kabin dari tangkinya itu sendiri, atau dari tekanan dari hidrogennya itu sendiri. Maka di sini saya akan membuat constraint mengenai material dan kekuatan dari si geometri si tabungnya itu sendiri untuk menahan si hidrogennya. Nah, yang terakhir itu budget constraint atau constraint cost untuk pembuatan ini, di mana karena kita dimaksimalkan 500.000, maka di sini akan menentukan juga nanti penggunaan ketebalan material yang akan digunakan dalam tangki ini ataupun material yang akan digunakan nantinya. Mungkin langsung saja kita lanjutkan untuk perhitungannya. Yang pertama mungkin dari geometrical constraint. Eh, di sini kita menggunakan, maksud saya menggunakan software Python untuk melakukan iterasi perhitungan dari jari-jari dan tinggi optimal dari si tabung ini. Nah, di mana dengan kode yang seperti tertera pada layar, di sini saya mendefinisikan fungsi objektif dan fungsi constraint-nya, dan juga melakukan iterasi optimasinya. Lalu didapatkanlah hasil optimal radius dan optimal tinggi tabung itu kurang lebih 5,4 cm, dengan optimal ketinggian itu tingginya itu 10,84 cm. Nah, di sini juga saya ikut menghitung minimum surface area. Jadi, karena tadi kita mempunyai constraint budget atau cost dalam pembuatan tabung ini, maka kalau kita menggunakan logika sederhana, jika kita membeli bahan material dalam bentuk sheet atau plat seperti itu, otomatis untuk mendapatkan harga yang paling murah, kita menggunakan desain dan penggunaan dari si material ini paling sedikit, di mana otomatis ini berkaitan dengan jumlah area atau luas dari si material yang akan kita gunakan dalam geometri nantinya. Makanya di sini saya menggunakan minimum surface area atau mencari minimum dari luas area dari si tabung ini untuk bisa dapatkan harga yang minimal nantinya. Nah, setelah itu karena kita tahu bentuk silinder itu, bentuk tabung itu mempunyai edge atau ujung yang mungkin bisa kita katakan cukup runcing atau tidak terlalu aman, karena bisa menyebabkan constraint atau bisa menyebabkan kegagalan struktur pada si desain dan materialnya itu sendiri. Maka di sini saya menggunakan inovasi menambahkan fillet atau lekukan di setiap ujung edge-nya untuk menghindari benturan kasar dan juga potong patahan-patahan yang bisa menyebabkan kerusakan pada si tabung hidrogennya itu sendiri. Dimana dengan perhitungan seperti rumus yang telah dijabarkan di layar, saya bisa dapatkan jari-jari untuk fillet dari si edge tabungnya itu sendiri kurang lebih 1,72 cm. Nah, kita lanjutkan ke constraint selanjutnya, yaitu material strength, di mana untuk skenario 1 liter dengan kapasitas 1 liter dengan tekanan 8 bar, di sini kita bisa menggunakan material, sebenarnya masih banyak material lain yang jauh lebih kuat, mungkin contohnya seperti titanium ataupun baja ataupun besi campuran alloy. Tetapi karena ada keterbatasan harga di sini, maka di sini saya menggunakan material steel alloy IC316, authentic stainless steel. Jadi saya menggunakan stainless steel di sini karena mungkin bisa dilihat dari tabel mechanical property dari material stainless steel ini. Secara kekuatan yield strength dan UTS, dia memiliki kekuatan yang sudah cukup tinggi, atau bisa dibilang sudah cukup memenuhi untuk keperluan pembuatan tangki ini. Dan dengan kelebihan yang sangat saya tekankan di sini adalah harganya yang cukup terjangkau. Dimana seperti yang kita tahu di awal tadi, kita memiliki constraint budget yang akan nanti kita bahas selanjutnya. Nah, untuk constraint yang
Material strength ini di sini saya berfokus pada ketebalan dari si material yang akan kita gunakan pada tabung nantinya. Karena nanti untuk pembelian material sendiri, seperti yang kita tahu, akan dibeli sesuai luas plat dan ketebalan dari plat itu sendiri. Mungkin dengan perhitungan, di sini saya kembali menggunakan Python dengan perhitungan seperti yang ada di layar. Setelah dilakukan iterasi yang cukup banyak, di sini saya menggunakan batas dari dari kurang lebih dari 2,8 sampai 11, eh, 10 pangkat min 3 meter. Didapatkanlah hasil literasi yang paling optimal di sini, yang jika saya mungkin izin melanjutkan juga dengan budget constraint. Jadi setelah melihat price list dari si material IC316 ini, saya dapatkan ketebalan yang paling optimal itu kurang lebih ada di 6 mm, mungkin dengan hasil literasinya itu kekuatan yang dihasilkan itu kurang lebih 700 Pascal lebih. Jadi ini hasilnya udah sangat kuat, tapi jika kita lihat di price list harganya masih tidak terlalu mahal atau masih bisa dibilang terjangkau, sehingga bisa tetap memenuhi constraint kita yang telah saya sebutkan di atas, yaitu budget di bawah 500.000. Mungkin ini penjelasan singkat dari saya. Mungkin jika boleh menyambahkan di sini saya menambahkan di mana pekerjaan ini saya lakukan dengan consciousness yang lahir dari diri saya sendiri, yaitu kesadaran saya untuk bagaimana sih belajar metode numerik dengan baik, di mana belajar dengan baik sendiri yang saya pahami adalah saya bisa belajar dengan langsung mengimplementasikan apa yang telah saya pelajari di kehidupan nyata, di mana dalam kasus kali ini yang saya implementasikan adalah ilmu saya untuk membuat tabung hidrogen seperti spesifikasi yang telah dijelaskan. Di mana saya berharap dengan apa yang telah saya pelajari ini bukan bisa berdampak bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi bisa juga berdampak untuk lingkungan luas, untuk orang-orang di luar sana, dan bisa membantu sesama saya. Jadi saya percaya dengan adanya consciousness dari diri saya sendiri, saya bisa belajar metode numerik dengan jauh lebih baik, dengan jauh lebih em, bermanfaat, karena saya tahu tujuan pelajar saya bukan hanya sekedar nilai atau hanya hal em, hal yang hal yang hanya sementara, tapi saya mengencar hal yang lebih kekal dan lebih berdampak pada orang-orang di luar sana. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan pada penjelasan dan presentasi saya kali ini. Sekian presentasi saya. Saya Audrey Jonathan, izin pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.